Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Ya teman-teman, channel ini merupakan channel yang baru. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman, siapapun yang menonton agar membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, sehingga channel ini dapat berkembang dan juga dapat memberkati orang lain, terkhususnya teman-teman yang beragama Kristen. Dan channel ini juga hadir atau menyajikan tentang khotbah-khotbah Kristen, kesaksian-kesaksian para murtadin, dan juga diskusi lintas agama atau seputaran iman kekristenan. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas support yang teman-teman berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, baik dalam pekerjaan, usaha, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan menyaksikan diskusi antara Agatha dan seorang Muslim. Dan bagaimana diskusi mereka, apa saja yang didiskusikan, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, sehingga teman-teman juga dapat diberkati, dapat mendapatkan wawasan dari apa yang mereka diskusikan. Selamat menonton setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mau masuk Kristen kau? Tahu aja maksudnya. Iya, kok nggak mau masuk Kristen? Nanya-nanya. Ya kan siapa tahu aja. Nanya dulu. Loh, enggak, saya tanya. Kalau di Islam ada nggak keselamatan? Ya keselamatan mah ada, Kak. Coba, siapa yang udah diselamatkan Allah SBT dari abad 7 sampai sekarang? Ya saya nggak tahu, saya agama sendiri aja kurang tahu. Saya kan fungsi Ih, kesini ngapain cuma kau? nanya-nanya. Maka ngapain kamu menyembah Tuhan yang nggak kamu kenal, Dek? Saya kan hidup, Kak. Yang namanya manusia kan harus belajar terus-menerus. Makanya saya belajar itu nggak cuma dari satu agama. Tapi yang saya Oke, yakinin kamu udah masih pelajari Islam. agamamu? Kau udah pelajari agamamu? Udah. Oke, siapa yang udah diselamatkan Allah? Sekalipun saya jawab juga nggak ada perubahan dari Ya, tunjukin pemikiran aja Kakaknya. siapa yang udah diselamatkan Allah dari kematian. Ayo. Maaf, Kak. Fungsi saya kesini cuma mau nanya, bukan untuk berdebat. Jadi Loh, ini nggak kalau kakak- berdebat. Ini nggak berdebat. Kalau Kan kata kakak kamu, mau kamu nanya tentang mempelajari Islam. semua agama. Hmm. Loh, kan kamu tadi bilang, saya mempelajari semua agama, Kak. Berarti kamu sebelumnya mempelajari agama Islam dong? Betul nggak? Iya benar. Nah, dari agama Islam yang kamu pelajari, kira-kira Allah itu sudah membangkitkan orang mati berapa orang? Dari zaman diperkenalkan Muhammad sampai sekarang. Coba. Membangkitkan orang mati. Gimana maksudnya? Loh, kan semua orang kan berharap kepada Tuhan supaya dapat membangkitkannya ketika nanti sudah mati. Nah, sekarang saya tanya, Allahmu itu, kalau dia memang maha kuasa yang kamu sembah itu, siapa kira-kira yang sudah dibangkitkan dia sehingga kamu percaya nanti kamu dibangkitkan, diselamatkan gitu loh. Kalau saya sih nggak tahu ya. Soalnya kan ya dari saya sendiri pun saya nggak ingin dibangkitkan ketika sudah mati. Soalnya saya percaya dengan adanya akhirat. Lah iya, kamu di akhirat, emang kamu ngapain di akhirat? Kalau misalnya saya dibangkitkan lagi, berarti kan saya dibangkitkan ke dunia. Kalau saya mati itu kan mati di dunia, Kak. Bukan mati di gimana ya. Mati itu kan mati di dunia. Setelah kita mati, kita masuk ke akhirat. Nah, jadi menurut saya, Kok kan saya mati? nggak. Kamu bukan masuk akhirat, kamu masuk dalam kuburan. Nah, itu jasadnya masuk dalam Oke. kuburan, Kak. Oke, Kita punya jadi rohmu kemana? Jadi rohmu kemana ceritanya? ke akhirat. Ya, akhirat. Ke neraka. Coba baca Maryam 71. Kalian semua ke neraka, bukan ke akhirat. Iya. Neraka. Tergantung, yang namanya manusia kan selama hidupnya masih benar, nama manusia kan memang punya salah, pasti ke neraka dulu. Urusan neraka atau surga itu kan urusan Tuhan, bukan urusan saya. Jadi saya nggak memikirkan hal Kenapa? itu. Oke. Kenapa kamu menyembah Tuhan yang nggak bisa masukkan kau langsung ke sorga? Harus ke neraka. Saya menyembah Tuhan karena saya beragama aja sih, Kak, bukan saya pengen masuk surga atau neraka. Kalau urusan surga atau ya neraka udah. sih saya nggak milih. Maksudnya ya selagi saya percaya sama Tuhan saya, ya udah itu yang saya jalanin.
Apa? Kamu percaya supaya apa sama dia? Supaya apa? Supaya nggak dibilang ateis? Atau supaya apa? Ya karena saya merasa kayak saya diciptain dengan kesadaran diri saya yang manusia lah, jelas. Ya, Siapa yang menciptakan kamu? Coba. ya Tuhan yang jelas. Makanya saya pelajarin, ya walaupun Tuhan gua- yang mana? Ada banyak Tuhan loh bang di dunia Nah ini. itu makanya saya lagi mempelajari semuanya walaupun Nah. perlahan. Karena gini bang, menciptakan itu kan artinya menghidupkan kita kan? Betul nggak? Gimana? Menciptakan itu kan artinya dia menghidupkan kita kan? Betul nggak? Mencipta itu kan menghidupkan kan? Benar nggak? Emang iya. Loh, gimana sih kok memang iya? Manusia diciptakan, dihidupkan atau dimatikan? Ya, ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan. Agak Tuhan. Tergantung tugas Ya saya tanya, masing-masing. mencipta itu artinya kan menghidupkan kan? Astaga, ya Allah. Gimana sih, Dek? Jadi Adam waktu diciptakan itu Adam dihidupkan atau dimatikan? Waktu diciptakan. Ya dihidupkan kok Adam. Iya, menciptakan itu artinya menghidupkan, ya Kalau kan? menciptakan benda mati, apa itu Benda menghidupkan? mati yang mana? Misal saya menciptakan Tuh, kan ini kan konteksnya manusia. Ini kan konteksnya manusia kan? Saya tanya, kayak gitu jelas. apakah kamu batu atau manusia? Manusia Oke. dong. Oke, kan tadi kamu bicara, saya ini yang menciptakan Allah. Saya nggak nanya batu. Kan saya nanya kamu. Ayo fokus. Ya, kamu mengatakan, loh saya yang menciptakan ini adalah Allah. Saya diciptakan oleh Allah. Kan itu narasimu, Dek. Betul? Oleh Tuhan. Iya. Kamu kan diciptakan oleh Tuhan. Betul? Iya jelas. Nah, berarti kamu dihidupkan oleh Tuhan. Sekarang, kalau memang Allah SWT itu adalah yang menciptakan kamu, maka harusnya dia membuktikan dia itu menghidupkan satu orang dari abad 7 sampai sekarang. Jangan ngaku-ngaku pencipta kalau belum membuktikan menghidupkan, kan gitu. Semua Tuhan di dunia ini boleh ngaku. keharusan Tuhan Oh. sebagai Tuhan menciptakan Makanya manusia. jangan ngaku Apa sebagai menciptakan? pencipta. Karena gini, jangan mengaku sebagai pencipta kalau tidak bisa membuktikan. Loh, semua Tuhan di dunia ini ngaku mencipta, tapi bisa dibuktikan? Enggak. Cara membuktikan Tuhan yang benar-benar adalah pencipta atau yang menghidupkan, maka kamu harus melihat buktinya. Tuhan Yesus itu sudah menghidupkan orang mati. Namanya Lazarus. Bahkan dia menghidupkan dirinya sendiri. 2000 tahun yang lalu dia membuktikannya. Allah mau kapan membuktikan bahwa dia adalah sang pencipta? Kenapa dia tidak bisa menghidupkan Nabi Muhammad yang adalah kekasihnya? Satu orang aja. Ya nggak perlu banget sih, buat apa juga. Lo perlu dong. Perlu dong. Kalau ngaku-ngaku Keperluan kita terus lu sebagai- percaya artinya kan kamu goblok. Bentar. Orang kalau mencintai pacarnya, ya, dibuktikan dengan menikahinya. Kalau pacaran terus namanya main-main. Ya, itu poinnya. Jadi kalau Allah mau mengaku sebagai pencipta, minimal dia hidupkan dulu bukti. Dia menghidupkan satu orang. Hanya dengan itu. Masa ngaku-ngaku lu percaya? Kalau nih kak, Ibarat kata bro, gini ya bro, ibarat kata, saya punya Lexus. Percaya nggak kamu? saya terus Botol banget kok percaya. Oke, menjelaskan kakak punya Lexus. Karena saya cuman bilang saya punya Lexus, kamu percaya. Itu iman botol namanya. Tetapi ketika saya mengatakan saya punya Lexus, saya memperlihatkan Lexus saya, kamu baru percaya. Oh ini benar, si Ata punya Lexus. Masa saya bilang saya punya Lexus, percaya aja. Gini kak, Botol tapi kan dong. kalau konteksnya Tuhan, kita nggak perlu menuntut dengan satu konteks, dengan satu kejadian. Semisal gini, bentar kak, saya Tadi kan ngomong dulu. kamu bilang. Bentar dulu. Semisal gini, nanti di suatu hari akhir, kalau di Islam itu kan ada yang namanya Dajjal. Nah, Dajjal ini dia bisa menghidupkan orang, bisa segalanya tidak? Apakah kakak bakal percaya dengan Dajjal tersebut karena bisa menghidupkan orang? Besok juga saya, gini bro, besok juga saya mengaku ya, akhir zaman saya menghidupkan manusia bro. Percaya kamu? Enggak, tapi Dajjal itu kan di akhir zaman itu dia bisa menghidupkan orang mati. Itu kan katanya Dajjal akan menghidupkan manusia. Saya beri perumpamaan aja. Saya kasih tahu, saya juga nanti akhir zaman saya menghidupkan kamu. Percaya? Bukan, yang nggak percaya, makanya sih beri perumpamaan. Semisal Dajjal ada di akhir zaman. Lah, kakak dengerin saya dulu ngomong, baru ketawa-ketawa nggak jelas. Ya. Nih, saya beri perumpamaan. Semisal nanti ada Dajjal ngehidupin orang mati, kakak bakal percaya sama Dajjal tersebut?
Itu kan baru misal. Iya, semisal. Terus misalnya Loh, kayak iman gitu, saya nggak misal. Iman enggak, saya nggak semisal, misal. semisal tersebut terjadi, apakah kakak bakal percaya sama Dajjal itu? Saya nggak akan percaya karena belum ada bukti. Iya, kalau misalnya ada buktinya, percaya. Ya mana buktinya? Makanya buktiin. Saya minta bukti Allahmu itu Kalau ada bangkitkan orang buktinya, mati. iya. Kalau ada buktinya, percaya nggak? Sekarang gini ya. Sekarang deh. Enggak, saya Kalau cuma, Allahmu, cuma gini minta nih, jawaban gini. iya atau tidak. Ya nggak mau saya. Udah dibilang saya kalau tidak melihat bukti saya nggak percaya. Sekarang bangkitkan Muhammad. Suruh Allahmu ya. Berapa miliar orang Islam di sini. Suruh Allah kalian membangkitkan Muhammad. Saya percaya. Saya mau alap sekarang. Sekarang saya mau alap. Bangkitkan dia sekarang. Allah nggak butuh kakak buat jadi umat. Oh, berarti dia nggak bisa membuktikan. Allah nggak butuh kakak. Mohon maaf kak, kakak itu manusia, jadi Allah nggak butuh. Yang Oke. butuh. Sekarang saya tanya balik pertanyaan kamu. Semisal Ah. saya membangkitkan orang ya besok, kamu percaya nggak? Ya kalau kakak semisal percaya atau enggak kakak membangkitkan, kalau kakak bisa membangkitkan, saya percaya kakak membangkitkan, bukan mempercayai kakak Kan sebagai saya Tuhan. belum bisa membuktikan. Saya nggak bisa membuktikan. Saya bilang besok saya membangkitkan orang, percaya nggak? Itu kan perumpamaan. Enggak, ini nggak perumpamaan. Saya bilang langsung, saya besok membangkitkan orang, percaya nggak kamu? Ya kalau kakak bisa membangkitkan, saya percaya. Kalau nggak, Ya nggak percaya kan nggak bisa. ya jangan percaya sama Allah, orang dia belum bisa membuktikan membangkitkan orang. Kenapa pembuktiannya hanya lewat membangkitkan orang? Loh, karena tadi kamu bilang yang menciptakan saya kak itu Allah. Menciptakan artinya menghidupkan. Buktiin kalau dia bisa menghidupkan deh. Astagfirullah. Kok kemana sih kepalamu deh? Lah, nggak jelas banget orang ini. Lo kok nggak jelas? Lah kamu yang nggak jelas. Kamu bilang tadi kan, Allah kak yang menciptakan saya. Itu statement kamu. Saya masih ingat. Saya masih ingat dan saya pegang. Kalau memang Allah yang menciptakan kamu, yang menghidupkan kamu, buktiin dong. Jangan cuma omdo. Itu loh. Kamu aja nggak percaya. Besok saya membangkitkan orang. Lain saya buktinya hidup. Itu Yesus yang menghidupkan kamu. Saya kok kira Allahmu. Apa urusannya sama Yesus? Sekarang Loh, urusannya semua dunia ini yang menciptakan Yesus. Kenapa saya bisa pede mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan kamu? Karena dia memang sudah membuktikan dia menghidupkan orang mati. lah ya udah kalau Dialah sang kepercayaan pencipta itu. kakak ya silakan kakak percaya Ini kakak. Dari awal saya ngejelasin, saya datang ke sini mau nanya bukan mau debat. Kalau kakak masih percaya dengan kepercayaan kakak, ya silakan. Iya, Gak ada urusan sama saya. iya, saya tahu itu. Makanya saya bilang Kakak kamu bilang semua beriman. yang hidupin Yesus Gini. silakan sih berhak. Ini, kamu beriman kepada sesuatu yang kosong. Itu maksudnya. Kamu percaya kepada Allah akan membangkitkan kamu, padahal itu baru ngomong doang. Gak ada bukti. Kok kamu bisa percaya? Kalau kamu belajar semua agama, kamu harus membuktikan. Pakai otak. Nalar dong. Kamu nggak pakai nalar dari tadi. Pakai iman buta. Kamu seperti membeli kucing dalam karung. Ya saya percaya nanti dibangkitkan. Saya bilang besok saya membangkitkan orang. Ya kalau memang betul, baru saya percaya. Nah harusnya kamu juga begitu, berpikir kritis kepada Allahmu. Kalau kamu percaya dia mencipta, Beragama pakai logika. lu harus pakai otak. Kenapa lu harus pakai logika? Karena Tuhan menciptakan kamu dengan akal. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberikan petunjuk kepada kamu. Nanti ini bakal banyak Allah-Allah lain yang ngaku-ngaku pencipta. Maka kamu harus berpikir dengan akalmu. Supaya apa? Kamu tidak tertipu. Itu Tuhan Yesus itu yang menciptakan. Dia ngedesain kamu seperti dirinya. Tapi kamu nyembah ilah yang ngaku-ngaku. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mempertanggungjawabkan iman bukan dengan amarah atau paksaan, melainkan dengan kasih dan kebenaran. Iman Kristen berdiri di atas penyataan firman Tuhan dan karya keselamatan di dalam Kristus. Karena itu, kita dipanggil untuk memberi jawaban atas pengharapan yang ada di dalam kita dengan lemah lembut dan hormat, seperti yang tertulis, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kiranya setiap penjelasan iman
yang disampaikan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menghadirkan terang Kristus bagi semua orang. Kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia dimanapun kita berada. Dan semua itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.